Yang di Zoom udah suci semua, Pak Ko. Oh, sudah pemahamannya ya karena tiap hari bersama Nabi ke-26 ya. Kecuali yang ini ya, yang digoda oleh iblis. Itu Paul Satan sama Lucifer udah wae ya. Nah, sebentar. Lucifer itu apa Lucifer? Lucifer adalah terminologi yang salah ya. Itu Dari mana? archangel ya, archangel jadinya apa? Archangel, apa namanya bahasa Indonesia? Ya, gini, Lucifer itu berasal dari Vulgata ya. Kata Lucifer itu berasal dari Vulgata. Yesus pun disebut Lucifer loh di dalam Vulgata. 2 Petrus 1 ayat 19. Lah, mampus dah. Yang benar itu adalah Hillel ben Zakar. Ya, Lucifer. Nah, itu Pak Yus di rumah punya Lucifer tuh banyak tuh piara Lucifer tuh. Banyak. Kalau di Belanda Lucifer itu korek api saudara itu ya. Kalau di Belanda Lucifer itu korek api ya. Nanti kita... Aduh. Iya ini dari YouTube pada masuk ke TikTok ya. YouTube ya TikTok hari ini ya. Luar biasa. TikTok kita nggak tahu nih saya bingung ya. Tadi pagi itu ternyata kita report ibu ya saya. Jadi setelah kita berhenti itu ada 11.000 ya. Tadi pagi ya. Oke, lanjut lagi. Kalau apapun di luar Tuhan setan. Jadi makanya apapun itu bisa digugat, termasuk dogma dan doktrin. Termasuk dogma dan doktrin. Yesus itu yang nggak bisa digugat. Ya. Jadi apapun saudara, kalau apapun ya, apapun intinya adalah kita bisa tahu itu benar apa enggak dari buahnya. Ya mungkin orang itu ngomong hal yang baik semuanya saudara ya. Dia mengajarkan hal yang baik, dia ngomong yang hal baik. Tetapi dari buahnya kita tahu, jangan-jangan yang pengajaran dia omongan yang kelihatannya baik itu palsu. Dari buahnya lah kita tahu pengajarannya. Itu ya, dari buahnya. Itulah sebabnya saya ngopiak-ngopiak selalu apa? Mengampuni, mengasihi, memberkati, diakonia. Ya dalam komunitas kita, kayak Hagios, komunitas Hagios, kita selalu bilang mengasihi, mengampuni, memberkati. Ayo diakonia. Hidup kudus ya, jangan selingkuh, jangan suka main perempuan, jangan suka main laki-laki, hidup kudus ya, saudara. Itu ada di dalam nyata ya, masih mengampuni, memberkati. Itu kita ada sampai bikin lagu tema kita ya, lagu pengajaran, kesimpulan dari pengajaran dalam komunitas kita, lalu dipraktekkan, saudara ya. Itulah masalahnya. Sebab apa? Begitu kamu luput, kamu kesetanan loh, saudara. Begitu kamu lupa mengampuni, kamu kesetanan. Begitu kamu lupa berdiakonia, kamu kesetanan loh. Ya kan? Setan mamon kan? Adian, Saidim. Saidim itu Said ya. Said itu adalah nama lain, bentuk lain dari demon ya. Molok itu Saidim adalah yaitu semua ilah yang bukan Yehova itu setan. Maksudnya tidak Molok, Mamon itu setan. Ya, setan. Terus apalagi Molok, Mamon, Baal, kalau SWT, semua yang bukan Yehova, ya semua Allah yang mengaku sebagai Allah, yang bukan Yehova adalah setan. Ya. Entah siapa nih yang bunyi? Shalom, Kok Paul. Ya, Pak SB. Iya, puji Tuhan ya. Ada dua pertanyaan ini Nabi. Kali mengakui setan ya nggak ada, katanya nggak ada daging tulangnya ya. Begitu ya. Oke. Hawa itu kan datang dalam wujud ular itu. Apakah setan di situ, iblis yang di situ, apa itu? Eksistensi Ular. yang hadir di situ. Ular. Iya. Bukan setan, ular. Nah, maksudnya kan kalau tadi sifat itu yang menjadi setan. Ya kan dogma juga bisa menjadi setan. Di situ kan ularnya yang jadi setan atau apanya yang datang setan, Lucifer kah atau apa? Sebentar. Ular itu ketika ular itu
sebagai apa tuh ular itu? Apakah dia setan waktu itu? Nah, itu yang saya tanya, Paul. Tadi juga agak ngegantung itu tentang Hilal bin Sakar itu, Yesaya 14 ayat 12 itu. Saya pingin. Nah, pertanyaannya begini, apakah ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam berdosa? Kan enggak kan? Tidak pernah disebut Adam itu berdosa gara-gara makan buah pengetahuan loh. Tapi dia mengetahui yang baik dan jahat. Lalu karena dia sudah mengetahui, dikatakan pada hari kamu tahu, maka kamu akan mortal. Ya kan? Kamu akan mortal. Nah, setelah dia mortal, kemudian dia punya anak, Kain dan Habil. Lalu si Kain ini tidak bisa menguasai hawa nafsunya, lalu diterkam, katanya kan, oleh dosa, oleh khatah, ya kan? Maka si Kain inilah yang pertama kali berbuat dosa karena tidak menguasai hawa nafsunya, tesukahnya. Di dalam Galatia 5 dikatakan, kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, kamu tidak akan hidup oleh daging. Tapi kalau kamu hidup oleh daging, maka buah dari daging telah nyata. Ya kan? Pertengkaran, percabulan, pembunuhan, persinahan, iri dengki, dan seterusnya. Ya. Lalu ular itu dia dikatakan di dalam Timotius ya, deceitful. Ya, dia menggiring Hawa, harus ada yang membujuk Hawa supaya dia makan buah pengetahuan, harus ada yang ngajarin karena kan dia belum tahu kan. Harus ada yang ngajarin. Si Hawa kan bilang, "Dam, kita disuruh bikin anak, gimana caranya?" "Ya empuh." "Lah, kamu yang dikasih perintah, kok dia empuh?" "Lah ya empuh, saya udah coba berkali-kali nggak bisa." Lalu si Hawa ini didatangi sama ular. Ya kan? "Kamu nggak tahu kan?" "Nggak tahu apa?" "Ya kamu nggak tahu kan?" "Nggak tahu, kasih tahu dong." Nah, lalu dikasih tahu, "Kamu makan tuh, nanti kamu tahu tuh. Nanti kamu tahu apa yang dipikirkan, apa yang diketahui oleh Allah." Kemudian si Hawa makanlah buah itu. Maka dia tahu, "Dam, ternyata caranya itu torpedonya dicolok di sini, Dam, di apemku, Dam." Nah, gitu kan. Jadilah olahlah bebek punya anak. Gitu. Prosesnya kan begitu. Tetapi kan tetap ketika dia habis makan buah pengetahuan, dia harus mortal kan. Jadi mortal kan. Deceitful. Makanya dikatakan dia adalah deceitful. Ya. Bagaimana berbohong apa deceitful ya? Deceitful itu bukan hitam dibilang putih, putih dibilang hitam, bukan ya. Tetapi dibujuk, bujuk rayu itu deceitful ya. Makanya katanya dibujuk ya. Bukankah Hawa yang dibujuk? Ya kan? Untuk makan buah pengetahuan itu kan. Itu ya. Jadi apakah bisa dibilang setan, adversary? Ya bisa. Tapi apakah itu membuat dosa? Ya bukan. Ya. Adversary, karena kita tahu, adversary karena ada yang gelap, maka kita tahu yang terang. Ya kan? Makanya setelah makan buah pengetahuan, mereka diusir, diutus ke dunia yang terkutuk. Untuk mengelola. Di Taman Eden apa yang mau dikelola? Tapi dia harus keluar, supaya tanah yang tidak baik itu dikelola, supaya berbuah menghasilkan. Tanah itu benar-benar terkutuk ketika Kain berbuat dosa. Ya kan, dikatakan kamu bekerja tapi tidak ada hasilnya. Ya, di dalam Kejadian 4 itu kan, itu tanah itu terkutuk gara-gara Kain kerja apapun nggak ada hasilnya katanya. Nah, itu baru terkutuk tuh. Gitu ya. Paul, belum masih ini agak belum masih abstrak ya jawaban Anda. Gini, apa yang Anda Jangan hitam putih, Bro. Jangan pikir jadi gini loh. Ketika ada makan buah pengetahuan, jangan berpikir benar salah. Karena memang dia harus makan seperti itu supaya dia tahu. Begitu saja. Benar salah ya enggak. Dia itu pilihan. Kalau dia nggak makan, dia tidak akan berkembang biak, tidak akan bisa bermultiplikasi, tetapi dia tidak akan mortal. Dan tidak akan ada namanya Kain yang berbuat dosa. Jadi apakah si ular ini jahat apa enggak? Gini Nabi. Jadi artinya ya agak sedikit ini, bukan saya berbicara benar dan tidak di sini. Makan buah itu apa yang Anda maknai? Apakah buah benaran? Apakah memang maaf teks atau apa sebenarnya? Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan? Apa yang terjadi? Ya, mereka mengetahui yang baik dan yang jahat. Stop. Mereka mengetahui yang baik dan jahat. Roma 7 berkata
apa? Karena Torah, aku tahu apa itu mengingini, apa itu jangan mengingini. Jadi apakah buah pengetahuan itu? Torah. Ya. Karena Torah, Roma 7 berkata, karena Torah, aku jadi tahu apa itu mengingini. Sebelumnya nggak tahu. Tapi karena Torah, aku jadi tahu. Apakah Torah itu berdosa, katanya Paulus. Apakah Torah itu salah? Ya enggak lah. Gitu ya. Saya bacakan ya ayatnya persisnya ya. Roma 7 ya. Roma 7. Lihat ya. Roma 7 ayat 1 sampai 12 ya. Tapi saya potong langsung di ayat 7-nya ya. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, jadi tahu. Torah itu membuat kita tahu, karena Torah itu kan artinya apa? To aim, instruksi, to aim to the target. Supaya kita tahu kita mesti ngapain. Sama, ada makan buah pengetahuan, supaya dia tahu. Di sebelahnya buah pengetahuan, apa namanya? Apa, saudara? Pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan itu apa, saudara? Kalau buah pengetahuan itu kan Torah, Logos. Kalau buah pohon kehidupan, apa, saudara? Anugerah, bukan kok, Paul. Kalau Torah itu adalah Logos, maka buah pohon kehidupan, Yohanes 6 ayat 63 tadi, remaku adalah apa? Kehidupan. Iya kan? Rema. Jadi ada Logos, ada Rema, makanya dijaga sama kerub. Kerub itu apa kerub? Lembu ya dalam Kabalah. Dalam Kabalah, chariot atau kerub ya, chariot, chariot. Saya salah ngomong ya, chariot atau kerub. Kerub itu ya yang menjaga, dia punya pedang yang menyala-nyala. Itulah pedang kalau di dalam Efesus 6, pedang itu adalah rema. Di dalam Ibrani 4, pedang itu adalah logos. Ya, dan yang membawa pedang itu adalah Yesus. Ya kan, Yesus sang firman kan, logos dan rema. Dengan pedang yang keluar dari mulutnya, katanya Wahyu berapa? 19 ya. Ya. Makanya hanya melalui Yesus, Torah itu kita setelah tahu yang baik yang jahat, maka kita tetap beroleh hidup. Hanya melalui Yesus saja kita bisa. Jadi itu adalah sebuah apa? Sebuah kias. Ya kan? Tapi logo-logonya itu disebutkan semua. Satu logo, Bible, Explain the Bible, semuanya ada di situ semua. Bukan ngarang-ngarang ya, ada di situ semua. Kerub itu kan lembu itu kan, makanya ada di dalam ruangan Maha Suci kan ada kerub kan, ada 2 kerub kan. Pak Paul, oke, gini, kalau saya tidak keliru, mohon dikoreksi ya. Apakah Taurat itu menjadi seperti peran ular itu, Pak, gitu? Jadi apakah ular itu seperti Taurat itu begitu? Gimana? Bukan. Ular itu deceitful kan, dia bujuk orang, aku makan, atau ini Torah nih, ya kan? Setelah kita tahu Torah, cerdiklah seperti ular. Kita tahu ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Artinya dia paling tahu. Dia tahu Torah, dia tahu firman Tuhan. Dia tahu logos. Tapi kamu harus tulus seperti merpati. Kamu harus punya apa? Mencari kebenaran, jangan buat benerin badan sendiri. Iblis pakai firman Tuhan, dia suruh kamu baca firman Tuhan buat membenarkan dosa-dosa kita. Supaya kita bisa berbuat dosa atas nama agama. Ya kan? Semua agama kan adalah mesin pembunuh kan. Kamu boleh bunuh orang atas nama legitimasi agama kan. Maunya iblis itu begitu. Dia pakai itu. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Kepada orang-orang tertentu sukses rencana dia. Orang itu tahu firman Tuhan lalu buat nyabetin orang lain, sementara yang satu tahu firman Tuhan tapi buat menyembuhkan orang lain. Iblis berhasil dalam hal ini, sebagian pada orang berhasil, tetapi kepada orang yang tulus hatinya nggak berhasil. Makanya iblis itu kan setelah dia deceitful, terus dia menuduh kan. Lalu siapa yang membela kita?
Yesus sang advokat ahli Taurat. Yesus kan ahli Taurat kan, advokat kan, ahli hukum kan. Ini loh ahli hukumnya. Yesus itu yang tahu benar-benar tentang Taurat, dia ahli hukumnya. Ini panjang lagi nih ceritanya nih. Itu hanya ada di kelas evangelis apologetik ya. Oh enggak, yang ini ada di kelas sorry ya, yang ini ada di kelas apostolik saudara ya. Ini panjang ya. Nanti ada di kelas apostolik. Saya ada cerita panjang ya tentang praktikal kehidupan ya saudara ya. Tapi di kelas profetik saya ngajar lagi tentang ini ya. Nanti ada belajar, ada kelas Kabbalah tapi saya belum mulai ya. Kita nanti saya akan ngajar Kabbalah, tapi bukan Kabbalah yang sampai detail ya, nggak mungkin. Kita nggak mungkin ngerti karena saya bukan orang Yahudi. Tidak ada satupun orang non Yahudi yang bisa mengerti Kabbalah. Oke, Kak Paul, sorry Kak Paul, agak sedikit panjang saya, maaf, sorry teman-teman. Hillel ben Zakar itu Pak, apa perannya? Jatuhnya Adam dan Hawa itu tidak mentaati dari tidak memakan buah. Ya perannya dia kan membujuk supaya Hawa mau jadi volunteer kan untuk makan buah pengetahuan kan. Kan Allah tidak bisa memaksa. Allah nggak maksa, tapi iblis tapi si ular dia deceitful. Dia membujuk si Hawa. Dibujuk supaya dia makan supaya mortal. Tadinya kan immortal. Ya. Jadi ketika Hawa itu mortal, satu adalah keuntungan bagi iblis, tapi satu juga adalah kerugian bagi iblis. Karena dengan mortalnya Hawa, maka dia bisa beranak pinak, sehingga Yesus bisa lahir. Dengan Yesus lahir, maka iblis dipentung kepalanya, kan, diremukan. Nah itu panjang tuh. Wah itu kita nggak cerita setan sama setan sama jin lagi tuh. Kita ceritanya udah masuk ke mana-mana tuh. Berat ya, ini kelas berat banget ini ya. Yang di Zoom bagaimana di Zoom? Oh diam aja. Halo, Bu Ellen, Bu Rose. Biasanya pada cerewet-cerewet, kali ini pada pendiam semua nih. Begitu ya, yang di TikTok. Nah, berpusing-pusing, Pak. Iya, panjang itu ya. Tapi yang saya ngomong semua ada ya. Yang saya ngomong semua ada teksnya semua kan. Yang dari teks ke teks nyambung terus tuh tadi saya ngomong tuh. Ya. Oke, terakhir Paul, terakhir saya untuk sorry kawan-kawan. Apakah Tuhan yang menciptakan iblis? Paul Hillel ben Zakar. Apakah iblis itu diciptakan? Pertanyaannya. Ya, betul Bapak. Enggak. Kan kata tidak ada yang jahat keluar dari Allah kan? Tidak ada yang jahat keluar dari Allah. Beda di dalam konsep Islam. Allah menciptakan iblis. Ya kan? Emang sengaja. Maaf kan ya. Allahnya rodo-rodo ini. Ya kan? Allahnya Islam ini rada-rada kan? Tadi kan? Hanya akulah yang hak. Tapi dia si iblisnya disuruh nyembah Adam. Nanti kalau nyembah Adam dibilang, kamu ini syirik. Telah menyekutukan Allah. Menyembah manusia. Repot kan? Jadi dilema nih si iblisnya ini. Iblisnya bilang, sial bener gua jadi iblis. Gua nyembah Adam dibilang syirik. Gua nggak nyembah Adam, gua dihukum. Dilempar nih. Kacau juga nih si Allah ini. Mendingan jadi pengikutnya Nabi ke-26 aja dia. Tapi nggak tahu ya terus dimualafkan sama si Muhammad kan. Si jinnya ini kan. Anda ngelihat nggak kontradiksinya? Betapa konyolnya di situ. Allah saja ribuan tahun tidak bisa memualafkan si jin-jin ini. Tapi Muhammad lebih hebat daripada Allah ya. Bisa mengembalikan si jin-jin ini jadi Islam ya saudara ya. Makanya ada surat Al-Jin itu ya. Dan makanya dia jin. Nah, jangan-jangan sebenarnya bukan bertobat jadi baik. Tetapi jangan-jangan mereka itu kok ngalikong. Antara Islam dengan jin. Jadi agama jin kan. Islam jadi agama jin kan. Kenapa nggak tuh saya ngomong begini nih. Islam agama jin. Baru live sehari, besok mati. TikToknya. Pak Nabi, aku masih mau nanya. Kalau berhubung dengan itu, jadi yang disembah kan ada doktrin yang mengatakan Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Jadi pada saat Tuhan Yesus disembah, itu enggak 100% manusianya disembah juga. Kan disembah juga tuh. Kan Yesus bilang apa di dalam Matius 4 ayat 10, dipakai satana ya, kegraptai, turion tonteon, proskunensis. Pergilah kamu setan,
ada tertulis, kamu hanya boleh beribadah, menyembah, terus kuneo, cium ya kayak anjing nyium lah gitu ya, kepada Tuan, Kurion, majikan yang adalah Allahmu. Tetapi Yesus tidak pernah. Bagaimana dengan 100 manusia 100%-nya Yesus? Saya nggak mau pakai persen-persen. Pokoknya nyatanya Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Nah, berarti doktrin itu ya mirip-mirip ke. Ya, saya nggak mau pakai 100. Nggak mau pakai. Saya tidak mau pakai 100%. Pokoknya nyatanya Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Jadi kalau misalnya ditanya begini, apakah Yesus manusia? Oh ya, Yesus manusia. Kenapa kamu sembah? Kenapa kamu nyembah manusia? Oh ya, saya akan menyembah kalau perlu saya mati bagi manusia yang namanya Yesus ini. Kenapa? Lah, orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan. Hati saya penuh damai gara-gara orang ini kok. Saya sembah dan lagian dia nggak menolak disembah kok. Kan nggak nyuruh kamu nyembah dia. Iya, dia nggak pernah nyuruh saya nyembah. Tapi orang-orang nyembah dia nggak pernah nolak. Itu. Jadi waktu Tuhan Yesus itu kan datang, kan malaikat-malaikat juga menyembah dia, itu manusia atau 100%-nya manusianya atau apa gitu? Ya pokoknya menyembah Yesus, kan? nggak usah bilang nyembah Allah, nyembah manusia. Pokoknya saya nyembah Yesus, nggak urusan mau dia Allah, mau dia manusia. Pokoknya saya nyembah dia. Dalam hal itu berarti memang manusia disembah. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau mengatakan Yesus itu manusia. Ya apa? Yesus nggak menolak kok. Karena kalau kita lihat secara Alkitab kan tidak ada dikatakan Yesus itu manusia 100%, yang ada dia adalah Tuhan. Majikan. Tuhan, majikan. Iya, tapi bagi orang Yahudi, Tuhan sebenarnya bagi mereka itu kan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Enggak. Jadi Yesus Kristus itu adalah Yod-Heh-Vaveh. Enggak begitu. Tunggu dulu, Pak Paul. Enggak, kamu kan nanya bagi orang Yahudi. Enggak. Bagi orang Yahudi enggak kayak gitu. Sabar Pak Paul. Lukas 2 ayat 11 itu kan malaikat yang bicara. Lahir bagimu Tuhan kan, Tuhan. Itu malaikat yang ngomong. Tuhan, majikan, Kurios. Oke, Tuhannya, majikannya malaikat siapa? Kan malaikat yang ngomong di situ. Majikannya malaikat siapa? Lukas 2:11 itu malaikat ya. Ya, telah lahir bagimu Yesus, Tuhan, ya kan? Juru selamat, ya. Juru selamat Kristus. Malaikat datangnya sama siapa? Datangnya sama siapa? Yang ngomong tuh. Malaikat datangnya sama siapa? Tuhannya malaikat siapa? Enggak, nanti dulu. Ya, itu nanti. Itu saya tahu. Kamu nggak usah diulang-ulang. Saya tahu persis ayat itu. Sekarang persoalannya, malaikat datangnya sama siapa? Sama siapa? Datangnya sama gembala. Sama gembala. Kalau malaikat itu datangnya sama si nanti. Kalau malaikat datangnya sama orang Farisi atau sama si Anas Kayafas, nanti ceritanya beda tuh. Tapi karena datang sama gembala, si gembala itu kan nggak banyak nanya, langsung iya saja berangkat. Tapi kalau dia tanya sama Anas Kayafas, nanti jadinya kayak sama Zakaria tuh, gegeran tuh. Zakaria dibikin bisu tuh akhirnya kan. Nangkep nggak maksudnya? Dia datang sama gembala yang dia tidak mau sampai kritis ke dalam sana. Pokoknya ada orang lahir nih. Terus ada malaikat datang. Wah, dia seneng kan? Coba kita ke sana yuk, tengok yuk. Ada apa sih? Tapi kalau dia datangnya sama Hanas Kayafas atau sama orang Farisi atau sama zaman itu kan Hilil masih hidup sama Syamai. Coba dia datang sama Hilil sama Syamai. Ceritanya nanti beda lagi tuh. Jangan salah paham, saya percaya bahwa Yesus adalah Yehova ya. Tapi kan kamu kan sedang cerita orang Yahudi. Saya sedang kasih tahu Anda, beginilah cara orang Yahudi berpikir. Makanya kamu tidak bisa memframing bahwa ini kan Tuhan, satu-satunya Tuhan siapa? Nggak bisa begitu kamu kalau datangnya sama gembala, mah ya semua dianggap Tuhan bagi dia. Bagi gembala, bosnya dia juga tuannya dia loh. Yang punya angonan gembala, yang punya domba kambing domba itu tuannya mereka. Iya, saya paham. Tapi di situ pertama kita lihat kan Juru Selamat, kedua Kristus. Kalaupun di situ dikatakan Tuhan itu Tuhan, gitu, tetapi yang menyampaikan malaikat.
tentu malaikat pun menganggap itu tuannya. Nah, Malaikat Tuhan itu apa, malaikat? cuma satu. Malaikat itu apa, malaikat? Ya, malaikat yang datang kepada gembala itu Ya. kan. Kemudian turunlah bala tentara sorga bersorak-sorai. Bukan begitu ceritanya. Bagi Malaikat dulu, satu malaikat datang dulu. Malaikatnya apakah pakai sayap? Iya. Terbang di atas? Enggak, kita nggak bahas itu. Bukan, Tetapi saya lagi merekonstruksi. Kita harus merekonstruksi. Makanya saya bilang, kalau dia datangnya sama Hanas Kayafas, ceritanya beda. Ini datangnya sama gembala nih. Gembala itu, majikannya mereka pun dipanggil Tuan. Mereka menyebut para imam besar, para imam-imam, para ahli farisi, ahli Taurat pun mereka sebut Tuan. Ya, mereka sebut kurios, Tuan. Ya, karena angkatnya lebih tinggi dari mereka. Dalam tanda kutip, kastanya lebih tinggi dari mereka. Maka mereka memanggilnya Tuan. Tetapi mereka malaikat ini ada satu orang malaikat dulu datang. Malaikat itu siapa? Bisa jadi itu orang datang ngasih tahu, "Hei, ini ada Yesus Tuhan." Atau bahkan sosok yang pakai sayap pun, misalnya kan Superman datang, "Weh, itu ada Tuhan, tuannya dia." Orang ini tidak berpikir tuannya malaikat adalah Yehova. Kalau kita bisa, tapi kita bilang ini orang Yahudi. Jadi dia bisa saja, pokoknya kita datang ke sana. Nah itu kita tidak bisa memperdebatkan untuk kita ngomong ke orang Yahudi. Kalau ngomong sama internal kita, kamu sama saya, percuma kamu ngomong gitu, saya juga percaya itu. Tapi kalau kamu ngomong sama orang Yahudi, apalagi sama dosen saya, dia bilang nggak gitu. Bahkan cerita itu pun bisa jadi nggak benar, belum tentu ada, ya kan? Anggap nggak maksudnya? Jadi kamu harus melihat dari perspektifnya orang Yahudi. Jadi jangan kamu memaksa orang Yahudi kudu terima perspektifnya kamu. Saya tahu itu yang kamu ngomong, saya setuju. Tapi kamu nggak boleh bilang begitu. Kalau udah bilang begitu, mah kita masturbasi sendiri namanya. Kita wah bangga ya, ini buktinya kita bangga-bangga ya, kayak orang Islam itu kan bangga-bangga dia kan. Wah mujizat Muhammad, begitu ketemu saya nyungsap semua kan. Orang-orang Islam ini kan. Wah, itu Nabi masturbasi itu yang bilangnya, oh katanya Muhammad ada di dalam Kidung Agung. Sebentar. Kidung Agung ini cerita orang lagi olala bebe loh. Lalu Nabi kamu di dalam Kidung Agung lagi apa? Lagi itu kan, lagi Chow Lei kan, Chow Yun Fat kan. Lagi Chow Yun Fat kan. Iya kan, lagi apa di kitab cabul? Lu bilang kitab gua cabul, lu bilang Nabi lu ada di kitab gua. Kan berarti lagi Chow Yun Fat dia kan. Tangkap nggak maksudnya saudara? Jadi jangan masturbasi, kamu harus lihat cara perspektifnya orang secara objektif. Nggak bisa kamu langsung babat begitu. Nggak bisa. Saya masuk ke sana, saya tahu cara berpikir mereka. Saya nanya, menurutmu, kamu itu mikir apa tentang ayat ini? Bahwa Yesaya 53. Saya nanya, menurut kamu artinya apa? Itulah kami, orang Israel, yang dipersekusi. Pak, dari Zoom ada yang mau nanya, Pak. Boleh. Ibu Ros. Ya, ini pause dulu ya, kasih Bu Ros dulu. Bu Ros, silakan tolong dibuka. Bu Ros. Ya, Pak. Baik, Bentar, Shalom Pak. Pastor. Ya, silakan. Eh, Seru ya. Tuhan Yesus kan tidak melarang kita untuk apa? Untuk menyembah Tuhan kita yang di bumi, misalnya Tuhan yang baik itu kan bahkan disuruh kita harus taat kan. Jadi tidak ada salah. Menghormati dan menyembah beda lu ya. Jangan salah kaprah nih. Iya, makanya ini kan pelajaran apostolik itu dikeluarkan Pastor Paul sekarang ya, tetapi yang bertanya-tanya dari TikTok itu membuat kita bingung, makanya yang di Zoom ini pada diam, soalnya sudah nggak nyambung dan ada orang ngeyel di sebelah kan, karena memang mereka belum pernah ikut kelas itu loh, Pastor. Belum nanggap, ya ilmunya belum nyampe, makanya Iya. bilang ini kamu harus ikut kelas, saya bilang sama yang di TikTok. Untuk masalah ini kamu harus masuk ke kelas. Kalau enggak kamu nggak ngerti, itu loh yang saya maksud. Pastor Paul pun belum bisa memberi penjelasan mereka bisa nerima karena faktor itu tadi memang Karena harus ada pemahaman pelajaran dasarnya sebelumnya, ada pelajaran sebelumnya, yang sebelumnya ada pelajaran sebelumnya, yang sebelumnya ada sebelumnya. Jadi makanya saya kejar terus. Begitu kejar terus, semua kan ternyata beda semua definisinya tadi. Baru menyamakan, ini belum tafsir ya, baru menyamakan definisi loh. Iya, pemahaman dasarnya aja udah salah, Pastor. Jadinya komentar apa kita? Cuman penonton, pendengar aja bagaimana cara berapologia kami meniru Pastor itu aja sementara, bukan kami diam. Kalau masalah Tuhan itu dari dalam Alkitab PLPB kita bisa debat.
Bagi ibu itu salah, bagi saya enggak. Dan saya bisa sampaikan argumentasi bahwa kata Tuhan di situ mengacu kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Balik lagi. Bukan Tuhan. Gini, kan tadi saya bilang, kalau kamu ngomong begitu, ini Pak Unity, kalau kamu ngomong begitu, saya juga percaya itu. Saya juga tahu itu artinya. Kamu dan saya nggak usah debat, kita sudah sepakat bahwa Yesus Tuhan kita. Kita sudah sepakat, akur, tos, 5 jari, cus, kita sudah sepakat. Masalahnya, kamu harus menjelaskan kepada orang di luar sana. Nah, Ya, lalu orang di luar berangkatnya sana, dari situ. Jangan berangkatnya dari bawah. kamu Justru tidak bisa berangkatnya dari atas. kamu tidak bisa memaksa kepada orang di luar di sana untuk percaya peristiwa itu, terus pada malaikat seperti ini dan seperti itu, nggak bisa. Coba datangi sama Hanas Kayafas. Makanya kan saya bilang, begitu malaikat datang sama Hanas Kayafas, ceritanya nanti beda, sama persis seperti malaikat datang sama si Zakaria, ya kan? Bagaimana aku sudah tua, bagaimana mau melahirkan, ya kan? Bagaimana istriku bisa melahirkan? Langsung dikasih bisu. Kalau berangkatnya dari bawah, Pak Paul, justru kalau berangkatnya dari bawah, Pak Paul, bukannya narasinya sama, ya kan? Iblis disuruh nyembah manusia Adam dan Hawa tuh, karena nggak mau nyembah, dia dilempar turun. Jadi kan kalau berangkat dari bawah, ya kan? Sebentar. Manusia. Sebentar. Kamu lagi cerita yang mana nih? Iblis disuruh menyembah Adam dan Hawa, iblisnya siapa nih? Ya, iblis yang RT 6 tadi. Ah, ya, oke. Berarti kamu nangkap kan maksudnya kan? Ya, Makanya terus? pemberitanya harusnya dari atas dong, Tuhan yang harus disampaikan. Yesus Kristus itu Tuhan, bukan manusianya dulu, baru laskan. Sebentar. Definisi Tuhanmu itu apa? Ya, Tuhan di dalam Alkitab kalau ditujukan kepada Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kan, kamu pernah nggak berdoa di dalam nama Allah Yesus? Loh, ini kan kita bicara Tuhan. Nggak, makanya gini. Saya cuma pertanyaan sepele. Ada nggak GKI, Gereja Katolik, atau Gereja Karismatik GBI, atau Betani, saya berdoa di dalam nama Allah Yesus, bangkit. Ada nggak yang bilang begitu? Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebentar, saya ulangi ya. Ada nggak semua doa kami panjatkan di dalam nama Allah Yesus. Amin. Ada nggak yang begitu? Ya, tujuannya pertanyaan itu apa? Ya karena gereja, dogma gereja, kredo gereja, kamu sadar tidak sadar, sudah berkata, kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama Allah Yesus. Nangkep nggak? Nah, Allah itu kan jabatan, gelar kan, generic name kan. Nah, sekarang saya balik nih. Kita bilang ya Shema Israel, Adonai Elohim. Nanti udah debat doktrin nih, udah masuk ke debat doktrin, nanti nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Masuk ke debat doktrin, ini kan masih bicara kata Tuhan. Awareness yang muncul ini Bang Paul. Nih. Harus kenal siapa yang Anda bilang tetap. Siapa yang banas? Unity. Mas saya dari tadi. Unity banas. Sama PSB itu. Enggak, pikir logik kalau bisa apa? Kalau lu mau debat, ayo. Kalau lu bisa apa? Mau debat apa? Filsafat Ibrani dengan saya. Sebentar. Jangan ribut di sini. Sebentar. Ini yang lagi ngomong siapa nih? Saya bingung loh. Ini yang lagi ngomong siapa nih tadi? Saya nggak tahu dia. Yang lagi ngomong tadi siapa? Yang ngajak debat siapa? Yang mau ngajak filosofi lagi ngajak debat sama siapa? Ini kita saling silang nih. Siapa ngajak siapa nih? Tadi Unity ngajak debat filsafat Ibrani. Oh, coba Unity sama. Sekarang si Unity sama si Pikir Logik coba deh debat dulu deh. Kita nyimak dulu. Enggak tadi dengan topik yang sama tadi. Jangan kemana-mana lagi. Ini kita lagi temanya setan sama jin nih. Jangan kemana-mana dulu nih. Oke. Iya dong. Kita harus disiplin. Lawannya setan itu kan Tuhan. Lawannya setan itu Tuhan. Kan begitu. Jadi kalau ada yang merendahkan Tuhan Yesus, dikatakan dia manusia, ya itu satu doktrin yang kesetanan. Enggak. Oke. Sebentar. Sepakat itu PSRB juga sepakat. Tadi saya sudah bilang ya, apakah Yesus minta diakui sebagai Allah? Gini, Kak Paul, aku mau nanya Anda.
Jujur ya, apakah tubuh Adam yang pertama dengan tubuh Adam yang kedua sama nggak kualitasnya? Kan tadi saya sudah bilang, Adam yang pertama sama dengan Adam yang kedua. Bagaimana mungkin Anda bilang sama? Bahwa Adam yang pertama Bedanya di mana? Bedanya di mana? ciptaan dari tanah. Oke, Adam yang kedua oleh Roh Kudus, tapi Anda tadi bilang bahwa Roh Kuduslah yang membuahi Maria. Ini yang menjadi satu kekacauan. Jadi buat saya itu adalah suatu penistaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bentar. Adalah ya, itu saya tahu lah. Jangan sebut-sebut penistaan segala macam. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bukan? Manusia Adam yang kedua. Sebentar. Iya, jangan dipanjang-panjangin. Pendek-pendek supaya nanti baru kita merangkai definisi. Ya, Yesus Ya, itu begini kok, Paul. Kalau Yesus itu nanti manusia atau bukan? Gimana? Yesus itu manusia atau bukan? Manusia Adam kedua, itu harus dijawab. Sebentar. Manusia 100% atau Jangan. 100%. Yesus nggak pernah bilang, akulah Adam kedua. Nggak pernah bilang begitu. Yesus selalu bilang apa? Aku adalah anak manusia. Ya sudah. Dia disebut anak manusia karena dia Tapi lahir Yesus dari nggak pernah manusia. bilang akulah Adam kedua. Akulah anak manusia Adam kedua. Nggak pernah bilang begitu. Tapi Yesus jelas bilang, siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau mungkin berkata, tunjukkan Bapa itu kepadaku? Kamu melihat aku juga melihat Bapa loh. Enggak, di dalam konteks itu kan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Saudara, Konteksnya ini loh, ini ya. Ini kan kamu lagi cerita Wanes nih, kamu melihat aku melihat Bapak, ini Wanes nih ceritanya nih. Sekarang tak balik nih. Ya. Kamu melihat saya juga melihat Bapak loh. Kan Bapak di dalamku kan, temanya kan Bapak di dalamku kan. Ya, tapi kan kok Paul ini bukan kenosis inkarnasi. Loh, Beda. kamu kata kenosis itu terminologi dari mana? Kenosis inkarnasi kamu terminologi dari mana? Kan Ya, hasil Filipi pasal 2 ayat 6. bunyinya ayat 5 sampai gimana? 8. Ya, skeno. Iya. Bunyinya gimana? Ya. Dia yang adalah gambar Allah, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah yang telah mengosongkan dia diri adalah berubah isos. menjadi hamba. Ya, itu adalah isosnya Allah kan. Ya, Isos Allah. Lalu dia mengosongkan diri kan. Benar nggak? ya, Manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan. ya. Kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tetapi jangan dibalik. Bukan Allah yang menurut gambar kita, tetapi Betul. Yesus itu adalah. Ya. Betul. Jadi kerangkanya jangan dibalik, jangan dari bawah ke atas, harus dari Bukan. atas ke bawah. Nggak ada atas bawah. Kalau saya woman on top selalu. Ya. Jadi karena saya gendut ya, jadi lebih asik woman on top. Jadi saudara, kalau dimaksud ya, kalau kita bilang bahwa kita mau Yesus itu siapa? Anak manusia, udah selesai di situ. Apakah orang yang mengaku Yesus sebagai Allah itu salah? Enggak. Tapi kalau ada orang yang belum mengerti bahwa Yesus adalah Allah, salah enggak? Enggak. Nggak gini kok, Paul. Kita nanti tersandra dalam istilah manusia 100% Allah 100%. Saya nggak pernah mau pakai 100% Allah 100% manusia. Itulah Ya, sebabnya saya nggak mau walaupun Anda pakai. tidak- Dari tadi kan saya bilang nggak mau pakai itu. Walaupun Anda tidak memakai itu, tapi kita tersandra. Bagaimana mungkin pencipta menjadi manusia? Kan gitu, menjadi suatu kekacauan berpikir tuh. Nggak kacau. Bagaimana mungkin yang Mungkin abadi, saja. yang immortality menjadi tidak immortality? Mungkin saja. Kenapa tidak mungkin? Pemikirannya gimana itu, Pak? Yang immortal kenapa bisa jadi mortal? Yang mortal kenapa bisa jadi immortal? Ya kan? Kenapa Allah bisa menjadi Yesus? Kenapa Yesus bisa kita sebut Allah? Kamu jangan berpikir ke sana masalah immortal dan mortal. Pokoknya Yesus datang untuk mati menebus kita. Ya kan? Lalu apakah Yesus adalah Allah? Anda boleh berkata Yesus adalah Allah, Anda boleh berkata bahwa Yesus bukan Allah. Karena Yesus tidak pernah membujuk kita, "Oi, aku Allah ya." Kalau awas kamu ngaku Allah. Tidak pernah. Para rasul tidak pernah secara nyata untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Tidak pernah. Makanya terjadi perbedaan pendapat di tahun 300 itu. Ya, Arianis dan Unitarian, karena memang tidak jelas.
Jadi jangan itu diframingkan lalu diberkatakan bahwa kita menista Yesus kalau kita menganggap Yesus bukan Allah. Enggak. Karena bagi Yesus yang paling penting adalah kamu melakukan apa yang aku ajarkan, bukan mengakui aku sebagai Allah, bukan. Karena nanti Yesus yang akan menyatakan dirinya sebagai Allah dan kamu adalah umatnya kalau kamu menang. Kalau kamu nggak menang, kamu minggir aja sana. Kamu mau ngaku Tuhan lah, mau apa, nggak urusan, aku nggak kenal kamu. Enggak, gini Go Paul. Jadi karena begini, kita sepakat bahwa rohnya Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav itu sendiri. Sebentar. Nggak sepakat. Sebentar, tergantung kamu arahnya mau kemana. Yang saya berkata, ya, saya percaya Yesus adalah Yehova. Tetapi bagi orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Yehova, nggak masalah. Rohnya saya adalah rohnya Yehova. Rohnya Yesus juga adalah rohnya Yehova. Roh kita, ya, roh yang di dalam kita, itu adalah rohnya Elohim. Ya. Oke, jadi menurut Anda, apakah roh Yesus sama dengan roh Paul Jam? Sama. Waduh. Sama. Argumennya gimana itu, Pak? Kan dia Bapa segala roh. Roh yang sama, roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama itu membangkitkan kita, katanya Paulus kan? Ya kan? Roh yang sama itu membangkitkan kita. Sama rohnya. Oke, ketika Yesus bilang Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kamu meninggalkan aku seorang diri, tapi Bapa tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Iya. Terus masalahnya di mana? Jadi kalau Paul bilang bahwa roh Yesus dengan roh kita itu sama, ini buat saya apa ya? Masa roh pencipta itu disamakan dengan kita? Memang perlu ada penyelidikan Zakaria 12 ayat 1, apakah roh manusia diciptakan atau tidak di situ? Ya, perlu ada sebuah eksposisi. Di dalam Zakaria 12 ayat 8, ya, roh itu dibentuk, bukan diciptakan. Yatsar, bukan bara. Ya, itu ayatnya bunyinya begitu. Percaya saya sudah baca. Ini sama-sama dalam arti hurufnya sama, ROH, penyebutannya sama. Jadi gini, Pak Paul, ya, apakah roh Pak Paul itu superior dengan Allah? Rohnya saya adalah rohnya Allah sendiri. Terus masalahnya di mana? Saya sekarang bicara soal superioritasnya. Loh, kalau roh Allah sendiri, sama superioritasnya dengan satu manusia. Yohanes bilang apa? Roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, superior dong dengan sendirinya. Roh yang di dalamnya di situ yang dimaksudkan roh Tuhan sendiri. Iya, roh Tuhan. Berarti roh apa lagi? Kalau bukan roh Tuhan, rohnya siapa lagi? Ada berapa roh? Ada berapa roh di dalammu coba? Superioritas rohnya Pak Paul dengan superioritasnya roh Tuhan itu sama. Ada berapa roh di dalammu? Atau yang Pak Paul maksud di sini adalah kata ROH itu yang sama gitu loh. Oh, bukan. Kita tahu nih. Itu roh yang sama mengacu kepada subjek yang sama. Subjek yang sama. Orang mati, rohnya kembali kepada pencipta. Artinya roh yang sama itu kembali ke sana. Kembali ke pencipta, artinya dia bergabung atau memang dia nggak pernah terpisah? Kalau kembali, ya kembali nggak tahu gimana. Itu urusan administrasinya mereka. Yang penting kan kembali ke sana. Rohnya mereka, rohnya dia. Kan itu ada dua hal. Ada dua hal yang bisa yang saya lihat. Kalau Bapak segala roh maksudnya apa Bapak segala roh? Kan dia Bapak dari segala roh. Iya, berarti dari dia yang bersumber roh itu. Iya, Bapak segala roh. Iya kan? Bapak segala roh. Iya, Bapak segala roh itu kan Tuhan Yesus kan. Loh. Nah, makanya dia superior. Sebentar. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Bapa loh. Tidak berkata bahwa aku adalah Bapa. Maksudnya Yesus adalah Bapa begitu ya? Enggak. Dia memanggil El adalah Bapaknya. Ya, Yesus juga tidak pernah bilang aku adalah Allah, tetapi pengakuan murid-muridnya ada. Misalnya? Seperti itu. Wahyu 21 ayat 7. Akan menjadi Allahnya. Di dalam Wahyu 21 ayat 67, ayat 6 dan 7, Yesus berkata, kalau kamu menang, aku akan menjadi Allahmu. Anggap ya? Iya. Artinya sekarang dirinya secara langsung enggak. Artinya sekarang kamu nggak usah sok
akan mengakui dia Allah. Karena nanti kalau kamu di akhir zaman kalau udah selesai, baru nanti dia yang akan mengakui kita sebagai umatnya dan dia sebagai Allahnya. Oh, tidak bisa. Loh, kok tidak bisa? Ayatnya bunyinya begitu kok. Jelas. Ayatnya bunyinya begitu. Pengakuan bahwa Tuhan dan Allah itu kepada Tuhan Yesus. Ayatnya bunyinya Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Begini, Pak Paul. Saya dari tadi mau mengkritisi nih statement Pak Paul. Orang tidak salah kalau mengatakan Yesus itu bukan Allah. Iya, tidak salah, tetapi tidak beriman. Orang yang beriman pasti mengakui Yesus itu Allah. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Itu boleh-boleh saja. Ayatnya di mana? Dasarnya apa? Dia tidak beriman. Enggak. Kalau kamu ngomong nggak pakai dasar, jangan buat ngomong sama saya. Nanti dasmu nanti. Roma 10 ayat 11, ayat 12 apa? Bilangnya apa? Sebab tidak ada perbedaan Yahudi dan orang Yunani. Oh. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang yang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus? Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka tidak dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi percaya soal apa? Tuhan dan Allah. Itu loh, mana ada ayatnya bunyi begitu? Itu namanya ayatnya bunyinya apa? Kamu ngomongnya apa? Gitu loh. Tuhan Yesus dipercaya sebagai apa di dalam Roma itu tadi? Tuhan. Yang kita baca. Tuhan. Loh, Tuhan yang satu itu adalah Allah kan? Loh. Allah yang satu itu adalah Tuhan kan? Sebentar. Ini kita ceritanya konteksnya Roma 10, ya kan? Roma 10 bilang apa? Iya, coba. Roma 10 bilang apa tadi kamu bilang? Nggak ada kata Yesus adalah Allah kan? Loh, 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jadi percaya di situ kan percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan, bukan Allah kan? Allah yang satu itu adalah Tuhan. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebentar, ayatnya di mana? Roma 10. Nah iya, kamu nggak nyambung. Ini gini loh. Ini Budi. Ini saya kasih tahu ya. Ini introspeksinya gini nih. Ini Budi, ini Bapak Budi. Ya. Lalu saya nanya, ya. Lalu ini kan ada bacaan nih. Ini Budi, ini Bapak Budi. Lalu kamu bilang, ya, bahwa bapaknya Budi, ya, punya anak namanya Amran. Loh, sebentar. Ayatnya di mana? Tulisannya di mana? Bapaknya Budi punya anak namanya Amran. Tadi kan tulisannya ini Budi, ini Bapak Budi. Kamu jangan terus bilang di situ di dalam teks itu bahwa bapaknya Budi punya anak namanya Amran. Nggak ada. Kamu jangan lari kemana-mana. Pokoknya ini Budi, ini Bapak Budi. Berarti bapaknya Budi punya anak namanya Budi. Jadi menurut Bapak ada Allah yang lain, ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Ada banyak Allah di muka bumi ini. Iya, yang Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Loh, jangan. Kita disuruh mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kurios, bukan sebagai Allah. Ini jelas Allah yang satu itu adalah Tuhan. Enggak jelas. Kamu itu tulisannya apa? Kamu mikirnya apa? Itu kamu tahu nggak? Itu orang Yahudi bilang apa di dalam semua perdebatan? Teksnya bilang apa? Kamu ini orang Kristen, katanya orang Yahudi ya. Teksnya bilang apa? Kamu mikirnya kemana-mana. Oh enggak. Orang memang tidak terima Tuhan Yesus itu Tuhan, tidak terima Tuhan Yesus itu Allah. Ya karena teksnya nggak ada. Tapi itu karena teksnya nggak ada. Kamu mikirnya kemana-mana. Iman inilah yang masuk neraka. Jangan kita Paulus berkata 1 Korintus 4 ayat 6. Orang yang tidak beriman. Ayatnya di mana? Kalau ada ayat ya, saya kasih kamu 10 juta rupiah, malam ini tak transfer. Bahwa kalau tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, kamu masuk neraka. Ayatnya di mana? Sebentar. Teks itu dengan analisis Enggak. Kamu sudah ngelantur kemana-mana. Kita benerin dulu teksnya, baru kita nafsir. Teksnya aja kamu sudah salah. Orang tidak terima Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Itu memang tidak salah. Tetapi itu disebut tidak beriman dan itulah yang masuk neraka. Teksnya di mana? Kalau orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah masuk neraka, saya kasih kamu 10 juta rupiah, malam ini tak transfer tunai. Ini ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kan jelas ayat. Nama Tuhan yang mana?
Ya Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus kan? Berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-nya bilang apa? Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Teksnya dulu dibaca. Tuhan dihubungkan dengan Tuhan Yesus, berarti dia Tuhan di atas segala Tuhan. Enggak. Masa Tuhan Yesus disejar dengan Kaisar, Nero? Enggak. Dia Tuhan segala Tuhan, ya kan? Ada Tuhan segala Tuhan. Apakah perlu mengakui Tuhan segala Tuhan itu adalah Allah? Apakah Allah itu adalah Tuhan segala Tuhan? Oh, coba baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 3, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ya. Dengar ya. Ya. Allah sebentar. 10 ayat 17. Sebentar ya. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Itu ya. Ayat FAV itu ada Tuhan Yesus. Ya. Yesus. Itulah yang harus dipercaya. Oke, udah. Kalau tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, itu oke, nggak salah. Oke, bisa saja. Sudah. Tapi itu namanya tidak beriman. Ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus adalah Allah segala Allah? Nggak ada. Kamu memaksakan, kamu mencocokmologikan satu ayat yang itu. Tidak, saya tidak mencocokmologikan. Pastor Paul yang tidak mau memperhatikan. Kamu gini. Kamu sama saya, kita sedang masturbasi sekarang ini. Tahu nggak? Kamu sama saya percaya bahwa Yesus adalah Elohim. Kita memberitakan Gini. Sebentar. Kalau Yesus kamu ribut dan Gini. ujungnya saling debatis. Kamu sedang meyakinkan saya bahwa Yesus adalah Allah kan? Tidak, penjelasan Pastor Paul yang tidak mau jelas bahwa berita Injil itu adalah Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Orang yang percaya dan berseru kepadanya itu yang diselamatkan. Kalau pemberitaan Injil harus Allah segala Allah, maka harus ditulis di situ. Kalau enggak, yang bikin Alkitab ini orang bodoh. Nah, itulah yang Pastor Paul sedang bangun sekarang sebagai doktrin setan-setan. 1 Korintus 4 ayat 6, 1 Korintus 4 ayat 6 berkata, jangan melampaui yang tertulis dan kamu sedang melampaui yang tertulis. Tidak, sama sekali tidak, karena kata Kan nggak tertulis, kamu dari tadi ngarang. Saya kan dari tadi menunjukkan yang tertulis. Ya, saya dari tadi menunjukkan yang tertulis, kamu dari tadi sedang membuat ayat baru di situ, nambahin ayat baru. Nangkep nggak maksudnya? Ini, jangan di-mute. Jangan di-mute. Oke, ganti orang dulu. Jadi kita bolak-balik ke sini ya. Intinya, kamu sama saya, kalau nggak ada tertulis, jangan ngomong deh. Ya, selesai. Oke, jadi tertulis ini. Nggak tertulis. Saya ngerti. Kamu ngomong sama Yahudi manapun, kamu ngomong sama orang seluruh dunia, sama cendekiawan, sama siapapun, nggak tertulis. Kamu ngomong begitu, kamu diketawain. Titik itu. Ya. Masalahnya begini, Pastor Paul. Nggak ada masalah. Masalahnya adalah tidak ada tertulis, jangan diomongin. Sudah titik. Karena jelas di Roma 10 ayat 12 sampai ayat 14 itu berbicara tentang Yesus Kristus. Sudah ya, jadi gini loh. Saudara, Anda kalau ngomong sama orang, Anda ngomong sama saya, Anda percuma. Saya percaya bahwa Yesus adalah Elohim, saya percaya Yesus adalah Yehova sendiri. Asal aja kamu bisa nggak meyakinkan kepada orang lain dengan caramu itu tadi, yang nggak tertulis aja nggak ada. Nyatanya kamu kan nggak pernah menenangkan jiwa dengan caramu itu. Saya ratusan. Dan dari buahnya kamu tahu. Itulah sebabnya saya bilang, kamu ikuti yang tertulis supaya kamu jangan debat kusir. Ada debat kusir kan? Karena apa? Ngotot yang nggak ditulis. Coba ngomong sama saya, semua tertulis semua jelas. Saya akan buktikan Yesus adalah Allah sesuai dengan yang tertulis semuanya ada. Tetapi kan tadi saya bilang, kalau ada orang nggak nangkep bahwa Yesus adalah Allah, Anda nggak perlu bilang bahwa itu masuk neraka setan segala macam, nggak perlu. Yang penting dia mengaku Yesus adalah Tuhan yang majikannya satu-satunya dan percayakan penebusannya, itu pasti selamat. Muhammad selamat nggak? Kan Yesus, Muhammad tidak percaya Yesus adalah Allah. Nggak selamat. Kenapa? Karena Muhammad tidak percaya penebusan Yesus. Itu loh masalahnya. Saksi Yehova selamat enggak? Ya selamatlah kalau dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati. Selamat. Karena saksi Yehova percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi begitu saksi Yehova ini tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan, nggak selamat mereka. Begitu. Oke, sebentar Pastor Ben, ganti orang dulu Pastor Ben, biar jangan bosan, yang lain dulu. Aku boleh nggak dari tadi? Iya. Iya, saya juga belum nih. Aku boleh nggak nih nanya Bang? Ya, kalau begitu
Bapa dan Roh Kudus itu Tuhan bukan? Bapa dan Roh Kudus. Bapa Itu Tuhan bukan? kan dibilang Bapa itu kan dibilang apa? Yehova kan? Manggilnya apa kita? Iya. Adonai Dia kan? Tuhan bukan? Manggilnya Adonai kan kita Ya, kan? Tuhan bukan? Ya Tuhan kan? Kan dibilang dialah yang empunya tuayan itu kan? Ya. Nah, artinya Bang, ada Yesus, ada Bapa nih, berarti Tuhan bukan satu-satunya Yesus. Nah itu nanti kamu Kalau jadi pakai cara nanti berpikir. kalau tadi itu nanti jadi Wanes tuh nanti. Iya, enggak, saya nanya doang. Ya kan? Itu kamu sudah menggiring orang jadi Wanes. Enggak, saya kan nanya doang tadi kan Bang Tetapi di bilang, dalam kalau Wahyu, orang di dalam Wahyu mengaku dikatakan sebagai- Yesus akan menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah loh. Yesus kan Iya, kita kan ngotot nih, kita ngotot Tuhan segala Tuhan. Tapi mengapa Yesus kemudian menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah di Wahyu? Ya, artinya kan Bang, tadi kan Abang bilang kalau mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan nih, artinya tidak boleh Sebentar, ada Tuhan lain selain Yesus. sebentar. Kamu tahu nggak artinya mengakui satu-satunya sebagai Tuhan dalam hidupmu? Tahu. Apa? Ya, kalau Tuhan itu artinya dia penguasaku. Artinya saya pun tidak berkuasa atas diriku sendiri, melainkan aku menghambakan diri padanya, kan gitu. Bapak Tuhan bukan? Kalau Bapa yang aku mengerti, ya itu Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tapi nggak ada. Yesus Tuhan Kalau bukan? Yesus adalah Tuhan, maka silogismenya Yesus adalah Bapa. Kita Sebentar. Jangan kesana dulu, jangan cekak dulu satu-satu. Saya mengabdi kepada dua Tuhan, Bang Pastor. Ya. Karena kata Yesus bilang, tidak mungkin kamu mengabdi pada dua Tuhan. Ya, tapi konteksnya kepada dua Tuhan yang Yesus mana? adalah Tuhan, Kepada Pak, yang dari Zoom boleh nanya nggak Pak? Ini ada Pak Teddy Pak. Boleh. Kalau ada dua Tuhan, maka kita akan mengasihi yang lain, yang satunya kita benci. Kalau ada dua Tuhan yang berbeda nih. Nah, sekarang saya mengasihi Bapak. Saya mengasihi Bapak, salah apa enggak? Bapak siapa? Kan ada dua Tuhan. Bapak di sorga, Bapak di sorga, ya Bapak L, ya yang dipanggil Bapak oleh Yesus itu, atau saya mengasihi Bapak nih, salah apa enggak? Iya, Bapak ini siapa nih? Nah, Bapak L yang dipanggil oleh Yesus Bapak itu. Bapak yang dipanggil oleh Yesus Bapak itu. Begini, kita tidak salah mengasihi Bapak. Iya, selain Yesus ya. Salah kalau kita mengasihi yang tidak kita kenal. Itu yang benar tuh tadi, enggak? Jadi kita mengasihi Bapa, kita mengasihi Yesus itu sama saja. Karena makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Apakah Bapa adalah Yesus? Ya, apakah Yesus adalah Bapa? Kan pertanyaan itu, jadilah Wanes kalau kamu giringnya ke sana. Tetapi kenyataannya Yesus di akhir zaman dia menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah, kepada Bapaknya. Gitu loh. Jadi itu sanggahan lagi buat Wanes tadi, bukan ya. Yang dimaksud aku dan Bapa satu tadi, kalau dalam konteksnya tadi itu Unitarian, ya maka artinya dalam satu otoritas. Kalau kamu mengasihi Yesus dengan sendirinya kamu ngatas Bapa, karena Yesus membawa otoritas dari Bapa, itu Unitarian. Supaya kamu jangan jadi Wanes. Tapi kalau ceritanya Wanes, saya setuju dengan kamu, nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Tapi kalau saya jadi Unitarian, saya kan berkata nggak begitu. Karena Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, maka ketika kita mengasihi Yesus sama dengan mengasihi Bapa. Ketika kita mengasihi Bapa sama dengan mengasihi Yesus, itu no problem. Itu begitu. Boleh gue bicara sebentar? Siapa nih? Samuel. Oh iya, Samuel. Terus Teddy, apa Teddy habis ini ya? Silakan. Kan di situ di perjanjian baru dikatakan bahwa para rasul menyebut Allah itu Bapaknya. Orang Yahudi mengatakan Allah kami, Bapa kami satu yaitu Allah. Nah, Yesus berkata atau dikatakan dituduh, bukan saja dia meniadakan hari Sabat, tetapi dia mengatakan bahwa Bapa dirinya sendiri dengan demikian menyamakan diri dengan Allah. Itu terjemahan yang betul ya? Ya. Kalau terjemahan yang LAI mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Tetapi di situ dalam teks aslinya patera idiom. Jadi Bapa dirinya sendiri, dia menyebut Allah itu sehingga dia menyamakan dengan Allah. Betul. Nah, betul ya. Nah, jadi artinya di situ kalau Yesus menyatakan dirinya Bapa dan dia mendapat tuduhan dia Bapa itu sendiri,
artinya dia itu Allah dan Tuhan sudah. Allah yang adalah Tuhan. Boleh kalau itu Banas. Kalau dalam perspektifnya Banas berhenti di situ. Tapi kalau tadi Unitarian dilanjutin lagi tuh. Ada lanjutannya. Ya kan? Tapi kan kita nggak membahas itu. Kita nggak membahas itu. Pokoknya kan sekarang kita tahu nih ya bahwa ternyata tidak wajib mengakui Yesus sebagai Allah. Nggak wajib. Tetapi kita paham bahwa Yesus adalah Allah. Bagi kita tahu Yesus adalah Allah. Lalu orang dari alih-alih dia berusaha mengajarkan orang bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupnya, malah ngajarin tentang Allah yang dia sendiri teksnya nggak ada, semua cari muter-muter, lalu orang ini lupa diajari untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lalu ditanya, Pak, mana di ayatnya bahwa Yesus adalah Allah? Terus Anda ribut sampai bunuh-bunuhan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Sementara, ya, nanti Yesus sendiri akan mengakui kita layak apa enggak. Kita jadi umatnya dan dia jadi Allah kita. Padahal, saksi Yehova kita penjarain kan. Zamannya sebelum Gus Dur kan kita penjarain saksi Yehova tuh. Kasihan kan? Nah, di penjara, ya kan? Gara-gara mereka memberitakan bahwa Yesus bukan Allah. Lalu kita marah kan? Nah, yang jadi setan siapa tuh? Yang menjarain. Iya. Kalau tadi lucu ya, Pastor, dia bilang yang mengatakan Yesus bukan Allah tidak beriman. Lebih tidak beriman. Iya. Yang ngomong Yesus Allah, tapi tidak menjadikan Yesus Tuhan. Majikan. Jadi dia tadi ngotot, menjarain orang, ngotot. Akhirnya pasti buahnya itu nanti. Akhirnya katakan, oh ini dari setan. Loh, kalau setannya aja kayak saya kan tidak wajib mengatakan Yesus adalah Allah. Setannya aja ngasih makan orang tiap hari. Lalu gimana setan benerannya ya? Kan begitu kan, dari buahnya kamu tahu. Jadi yang benar itu bukan masalah Yesus Allah atau Tuhan ya, tetapi yang benar adalah dari buah pengajaran itu kamu tahu. Apa yang lebih penting, apa sih yang lebih penting yang diajarkan? Yang penting kamu tinggalin, malah yang cekereme kamu ajarin. Itu yang Yesus bilang, nggak boleh begitu. Jadi kenapa buat saya mengakui Yesus sebagai Allah nggak penting, walaupun saya sangat yakin bahwa Yesus adalah Allah dan saya bisa menjelaskannya. Tetapi saya tidak perlu. Buat saya cukup sampai sini. Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu mau belajar lebih lagi, tak ajarin. Gitu. Ya. Kalau kita dari buahnya, kita komparasi dengan ayat yang mengatakan Yesus berkata, jika Bapa yang baik, yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, jadi terus Yesus berkata, orang yang tidak mengenal Allah pun juga melakukan hal yang demikian. Ini kalau bicara buah ya. Jadi sebenarnya bukan dari buahnya. Nah, kalau kita mengambil kata dari buahnya, Sebentar. Ayatnya nggak bunyi begitu. Coba ulangin. Kayaknya kamu salah deh. Ayatnya ulangin. Kita buka dulu ayatnya, bentar ya. Buka dulu. Ya. Gimana tuh ya? Kamu mau cari yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Kan kamu ada kutip beberapa ayat yang dari sumber yang berbeda tuh ayat. Baru. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ini konteksnya itu ya. Nah, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ulangi. Tadi ada yang ramai tadi. Ulangi, tolong sekali lagi. Matius 5 ayat 47. Ya. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ini kan buah yang baik ya. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Terus kesimpulannya? Karena itulah haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke. Nah, jadi di sini konteks dari buah. Misalnya ya. Tadi Bro Paul kan bilang ada dari buahnya, ada dari buahnya. Nah, tetapi Yesus juga berkata, ya, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Kalau kita lagi mengacu kepada Rasul Paulus, ya sekalipun kamu, orang tidak akan selamat sekalipun melakukan seluruh hukum Taurat. Itu dari buahnya. Nah, sekarang kita kembali dari narasi Bro Paul yang katakan dari buahnya lah kamu mengenal. Ya, dari buah orang yang seperti apa? Karena buah orang yang tidak mengenal Allah pun kita bisa lihat buahnya. Orang-orang di Rusia juga, orang zaman Uni Soviet juga bisa berbuat baik. Mereka lebih sosialis daripada orang yang... Nah, ayat itu kamu salah mengartikan.
Karena konteksnya nggak itu. Konteksnya kamu harus menyapa, ya, menolong bahkan musuh-musuhmu, bukan cuma orang yang baik sama kamu aja. Itu maksudnya itu. Bukan berarti ya, kasih tahu ya. Bahkan Hitler pun menyapa teman-temannya dia loh. Lalu apa bedanya kamu sama Hitler kalau kamu menyapa cuma teman-temanmu doang? Kamu harus menyapa musuh-musuhmu juga. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Jadi penekanannya bukan bahwa Hitler buahnya baik tuh menyapa teman-temannya. Oh itu mah nggak perlu, itu namanya bukan buah. Yang namanya buah itu bahkan musuh-musuhmu pun kamu berkati. Itu namanya buah. Itu dimaksud dengan Matius 5 tadi. Terus yang kedua, kamu bilang tadi ya di dalam Yakobus berkata, iman, kalau kamu bilang punya iman, pasti kamu akan menghasilkan perbuatan. Tapi bukan kamu berbuat-buat supaya kelihatan punya iman. Salah. Yang kamu bilang tadi adalah kamu berbuat baik supaya kamu kelihatan punya iman. Yang dimaksud Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Kalau kamu punya kelahiran baru, itu auto berbuah sendiri. Nggak usah dipaksa-paksa berbuah. Nggak perlu ditempel-tempelin buahnya, kamu itu sudah berbuah sendiri. Itu begitu yang dimaksud. Itu iman apa dulu? Iman itu banyak konteksnya. Iman. Buah dimaksud di sini adalah cara bagaimana supaya diri mengenal Kristus. Bukan. Berbuat baik-baik semata. Bukan. Buah yang disebut buah, Yesus menyebut buah itu cuma dua, buah jiwa-jiwa dan buah roh. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang lagi juga. Ya kan? Ada jiwa-jiwa dan ada roh. Artinya kita ada mengenalkan kehendak Bapa supaya orang mengenal Yesus. Ya kan? Ya kan? Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Roma 10 ayat 9. Kehendak Bapa itu Yohanes 6 ayat 40. Iya. Ya, lihat anak dan percaya kepadanya. Nah, terus Filipus nanya, gue mau lihat Bapa dong. Lalu kan lihat Bapa, lihat gua, kata Yesus. Nggak nyambung. Iya dong. Kehendak Bapa, orang melihat Yesus dan percaya kepadanya, melihat anak dan percaya. Filipus minta lihat Bapa. Nggak nyambung. Filipus minta lihat Bapa. Yesus kasih tahu kehendak Bapa adalah melihat anak dan percaya. Bagaimana supaya orang itu melihat anak? Iya, begini pertanyaannya. Apa yang harus kita percaya setelah melihat anak? Kita ambil salah satu contoh. Ketika Filipus itu bertanya. Itu dia. Bukan dong. Saya mengambil garis besarnya. Bukan. Itu di situ. Filipus pengen melihat Bapa. Yesus kasih tahu kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Ya kan? Tetapi yang dimaksud ya namanya melihat percaya kepada anak adalah sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9, barang siapa mengaku dengan mulut, percaya di hati. Itu letterlek tertulis begitu, letterlek. Aku mau tanya dulu sebentar. Ketika Paulus ingin melihat Bapa, terus Yesus bilang melihat aku melihat Bapa, apakah itu hurufiah? Berarti benar-benar dia melihat Yesus adalah melihat wajah Bapa. Apakah benar seperti itu? Bisa juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Kalau saya bilang memang begitu. Ya nggak apa-apa, boleh. Makanya orang Wanes menggunakan ayat itu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa kan? Boleh. Itu aja. Sebentar. Di Keluaran 32, ketika orang Israel membuat patung lembu emas di Gunung Horeb, Tuhan akhirnya dirayu Musa dan tetap menuntun Israel tapi menyembunyikan wajahnya. Semenjak saat itu orang Israel meminta untuk Tuhan menyatakan wajahnya kembali. Akhirnya dia akan mencurahkan rohnya ketika dia menikam aku. Jadi dia sebentar. Itu ceritanya nggak begitu. Sebenarnya begitu. Orang Israel malah nggak mau. Jangan. Kamu aja nanti kami mati. Malah orang Israel nggak mau ketemu sama Tuhan loh. Itu sebelumnya. Coba. Itu sebelumnya. Ya terus setelahnya patung lembu emas itu. Itu dibaca di Keluaran 32. Singkat cerita. Biar nggak kepanjangan kita. Iya. Jadi Tuhan akhirnya kan bilang, begini sama Musa, aku akan mengutus utusanku, malaikatku untuk memimpin kamu, iya kan? Tetapi Musa bilang, kalau nggak kamu sendiri yang pimpin, jangan suruh kami pergi. Akhirnya oke lah, itu pun kamu minta saya lakukan, kata Tuhan. Tetapi terus akhirnya Tuhan kan, Musa kan minta, bisakah aku melihat kemuliaanmu? Nah, dibilang, tidak ada orang manusia yang dapat hidup memandang wajahku. Tetapi karena kamu mendapat hasil karunia, pergilah ke gunung itu, aku akan tudung engkau dengan tanganku. Setelah aku lewat, kamu akan melihat aku, tetapi wajahku kusembunyikan. Nah, setelah itu baru Tuhan memimpin Israel dengan wajah disembunyikan, bukan malaikatnya.
seterusnya seperti itu orang Israel. Bukan. Itu Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada orang Israel, tapi kepada Musa. Musa ya tidak pernah melihat wajah Tuhan, tapi dikatakan di dalam Ulangan malah bilang apa? Tidak pernah ada orang seperti Musa melihat muka dengan Allah. Ya kan? Di 3:11 gimana, Bro Paul? Apa? Keluaran 3:11. Lalu Yehova berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya kan? Nah itu tadi, kamu kan tadi bilang dalam Keluaran 32, kamu katakan cuman sejak itu Tuhan tidak mau menampakkan muka kepada Musa lagi. Tapi kan kamu sendiri bilang tadi Keluaran 33 berhadapan muka dengan muka. Nangkap nggak? Itu lagi cerita Musa, bukan cerita orang Israel. Dan itu tidak ada hubungannya dengan topiknya tadi bahwa Yesus adalah Allah, baru harus mengakui Yesus adalah Allah, nggak nyambung sama sekali. Itu malah kita bias kemana-mana. Enggak. Begini. Ketika Musa ingin melihat wajah Tuhan itu dengan kemuliaannya, yang sebelumnya di 3:11 itu tidak. Nah, terus setelah itu Tuhan akan menyembunyikan wajahnya. Kita baca Ulangan 31 ayat 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka berpaling kepada Allah lain. Nah, terus di Ayub 13, di Mazmur 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini, dan seterusnya. Mazmur 44 ayat 24. Nah, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Sekarang, Yesaya 8:17. Dan aku hendak menanti-nantikan Yahweh yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yehuda. Nah, pada akhirnya setelah 100 tahun permintaan orang Israel untuk Tuhan menyatakan wajahnya, Tuhan menjawab di Yeskiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Yehova Elohenu. Lalu di Zakaria 12 ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Dan meratapi aku seperti meratapi anak tunggal dan anak sulung. Artinya singkat cerita, Tuhan akan menyatakan wajahnya ketika bangsa Israel itu menikam aku seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Berarti ketika Yesus disalib, itu wajah Bapa itu sendiri. Bapa itu sendiri menyatakan wajahnya dalam daging. Dan itu pula yang dinyatakan kepada Filipus. Jadi tidak mungkin tidak kalau Yesus bukan wajah Bapa itu sendiri. Itu kalau oneness. Itu kalau cinta oneness, ya kan? Nanti kalau saya tentang keyuditarian nanti jadi panjang. Cuman kita lagi ceritanya, perlukah, wajibkah mengakui Yesus sebagai Allah? Oh, wajib. Ayatnya di mana? Wajib. Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Dia di situ siapa? Dia itu siapa? Bapa, Yohanes yang ngomong. Loh. Dia, jika kamu tidak mengaku bahwa akulah dia itu dia siapa? Bapa. Kok bisa? Boleh. Nih, kita baca ya. Bentar, sabar. Karya Yohanes 8:24. Di 27-nya, ya, ntar kita baca dari 24, tapi saya langsung ke 27-nya. Ini Yohanes yang ngomong. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Di ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, masuk neraka nih. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. 25. Maka kata mereka kepadanya, orang-orang Yahudi, siapakah engkau? Dalam artian dia menanyakan dia ini siapa? Kok kamu bilang akulah dia, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Yesus sudah kesel di sini. Apa gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Makanya Yesus di ayat lain berbicara. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Dan kamu telah melihatnya dan telah mengenal dia. Nah, sekarang saya lanjut 26. Yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. 27. Di sini Yohanes jadi Yohanes nih. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Tuh. Itu. Lanjut. Itu sebenarnya sudah dia di situ. Dia yang pertama menurutmu siapa? Dia yang kedua itu menurutmu siapa? Tolong dijawab. Dia di situ Bapa, karena Yesus dituduh juga, ya. Bukan saja dia meniadakan hari Sabat, tetapi dia menyatakan bahwa Bapa itu Bapa. Iya. Bukan. Jadi aku sakitnya sama lihat datifnya. Coba lihat aku sakitnya. Jadi ketika akulah dia itu bukan betul akulah Bapa. Bukan akulah Mesias itu loh.
Yesus itu sedang Yesus datang. Sebentar satu-satu ya. Yesus datang untuk memperkenalkan diri sebagai apa? Apakah sebagai Bapa? Apakah orang Yahudi menanti-nantikan Bapa yang akan datang? Enggak, orang Yahudi menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Makanya tidak ada terminologi anti Bapa, adanya anti Mesias. Nih, sebentar ya. Saya bacakan Daniel 9 ayat 24 klausa terakhir. Klausa terakhir Daniel 9 ayat 24, klausa terakhir. Dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ini buat orang Israel yang Maha Kudus ini cuma Hashem. Oh, bukan. Mesias. Bukan, ngawur kamu. Mesias. Oke, sebentar. Bagaimana bisa yang Maha Kudus itu diurapi oleh yang lain? Itu cerita Mesias. Itu langsung saya bantah karena nggak mungkin yang Maha Kudus itu diurapi oleh orang lain. Itu pandangan Yudaisme. Sebentar dulu, saya kelarin dulu ya. Untuk mengurapi yang Maha Kudus, kata mengurapi sini dari kata masyah. Nah sekarang doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Dikuduskan namamu itu Kristus dalam bahasa Yunani. Nah, bukan. Kamu itu sedang semua ayat digabungin jadi satu. Lalu ayat ini buat apa, jadi kacau nih, ya. Ya, Yesus ngomong, Musa menuliskan tentang aku. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya apa? Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi. Yang ngurapin siapa? Yang ngurapi dia sendiri. Loh. Dia mengurapi baitnya. Dia kan Hanukkah. Enggak begitu. Yang mengurapi orang lain. Iya. Pihak ketiga. Itu sendiri yang ngurapi. Makanya itulah kesalahannya Oneness. Kalau kesalahannya Oneness, nanti akhirnya masuk ya cuma satu itu muter-muter begitu. Kesalahannya Oneness itu di situ. Jadi kata yang Maha Kudus itu ya, yang diurapi yang Maha Kudus itu adalah Mesias. Orang Yudaisme, orang Yahudi mengatakan Mesias itu yang Maha Kudus. Sampai dengan hari ini persamaan kita dengan mereka, kita menantikan yang Maha Kudus yang diurapi itu. Tetapi bukan itu Bapa sendiri, walaupun ya di dalam Yesaya 63 dikatakan his angel from his very presence, the angel from his very presence, utusan dari hadiratnya sendiri. Lalu kita bilang bahwa Mesias adalah Yehova sendiri kan, kita, ya kan? Tetapi orang-orang Kristen kemudian berkata bahwa Yesus adalah sang Bapa, adalah sang Yehova sendiri. Tetapi orang Yahudi nggak berpikir seperti itu. Mengapa? Karena kesalahan kita dengan orang Yahudi, ya pemikirannya kita, karena kita dipengaruhi sama paganisme, struktur hierarki Tuhan dalam paganisme. Mereka tidak punya struktur Tuhan di dalam Yudaisme itu. Dari zaman Yesus nggak ada struktur Tuhan. Kita memahami sebagai struktur Tuhan. Tadi Oneness, Unitarian itu struktur Tuhan itu. Makanya jadi bingung. Makanya orang Yahudi, kalau kamu membicarakan dengan cara begitu, selamanya mereka tidak akan percaya kepada Mesias. Sebentar, kita jangan bernarasi. Pak Paul, yang Tuhan ya, nih kata Pak Teddy dulu, kita skip dulu Pak Teddy, silakan. Saya coba ambil clue-nya. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya itu, menurut kamu aku ini siapa? Ya, ada kan di situ kalau enggak di Matius 16. Iya, itu jawaban kan. Baru Yesus katakan kepada muridnya yang sedang saya kasih itu bahwa kata dia itu adalah Mesias. Iya. Allah tuh. Yesus datang, Pak Teddy itu benar. Jadi Yesus datang untuk mengenalkan dirinya bahwa dialah Mesias. Makanya kemana-mana dia bilang apa? Akulah Mesias. Tapi ketika orang nanya apa kamu nabi, dia diam aja. Ya, bahkan dia tidak berkata bahwa akulah Allah, enggak. Tapi dia akulah Mesias. Selalu bilang akulah Mesias. Jadi penekanan Mesias itu yang penting justru. Mesias yang diurapi untuk menyelamatkan umatnya. Itu yang penting. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Roma 10 ayat 9, barang siapa mengaku itu di teks Alkitab percaya dalam hati Allah membangkitkan dia dari orang mati karena penyaliban itu, artinya ada Mesias, janji Mesias itulah yang diselamatkan, bukan mengakui sebagai Allah. Pak Paul, ada lagi yang diskusi tadi masalah Roma. Ya Pak Teddy. Sebenarnya konteksnya itu Tuhannya si
raja apa, bukan Tuhannya Tuhan itu. Saya pernah masuk ke diskusi itu. Ya sebenarnya kalau Pak Pastor tadi sudah dijelaskan, tapi kan tadi orang tadi kan ngotot kan tadi kan. Iya. Jadi iya. Kita harus lepaskan dulu nih. Iya, konteksnya. Kalau kita ceritanya kita sendiri, ya kita mah amin-amin aja. Tapi masalahnya kita sama orang lain, kita harus ambil kenangannya mereka, ya bahwa itu bukan bahwa itulah Roma 10 ini, ya kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk bahwa itu tentang Yehova. Bahkan Roma 10 ayat 13 itu kan ngutipnya dari Yoel 2 ayat berapa? 37 atau 38 kan? Tapi apakah benar Paulus itu sedang mengutip dari sana? Itu kan katanya kita. Begitu kita ngomong sama orang luar, enggak lah. Enggak begitulah. Ya, Bro Paul. Kalau kita ketik, Dan ini ada Effendi Usman dulu nih, Effendi Usman tadi masuk nih. Karena ini barusan dia ngomong. Ya nih, nanti gantian supaya wajah baru ya, supaya nggak jenuh sebab. Effendi Usman silakan. Ya, salam kenal Pak Paul. Ya, Effendi Usman. Saya dari Aceh, saya sudah lama ikutin Pak Paul. Oh, Injil Haba. Betul. Nah, saya expand nih. Luar biasa nih, mantap nih. Wah, baru kita bisa ketemu ya. Nah, saya sudah sering ikutin Pak Paul, sudah pernah beberapa kali masuk, nggak sempat bicara. Luar biasa. Lanjut. Enggak, saya menyapa-nyapa doang. Oh, oke. Lanjut. Saya sempat juga dulu berpikir bahwa ketika Yesus mengatakan kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Saya dulu juga berpikir di awal-awal saya bertobat ya, di awal-awal saya murtad dari Islam. Saya berpikir bahwa Yesus itulah Bapa. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, merujuk kepada Bapa, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Tetapi ketika saya teliti ayat itu, Yesus berkata kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Mesias, penyelamat itu, maka engkau akan mati dalam dosa-dosa. Itu setuju. Maka tidak ada satupun ayat dalam Alkitab kalau saya pribadi melihat ya, saya belum pernah menemukan ayat dalam Alkitab kalau Yesus itu apa. Ada tuh pokok kalimatnya apa, Bang? Itu tadi. Sebentar, Bang. Itu pokok kalimatnya Yohanes. Udah gini aja, kapan kita debat Paul Sang Tuhan soal berita Injil dan Sebentar. Nggak apa-apa, ini kita lanjut dulu ngalir. Ini kan kita lagi nyoba TikTok. Sabar, kita masih ada 1 tahun 2 tahun di TikTok ya sampai nanti Perang Dunia Ketiga. Pemberitaan Injil dari Paul Sang ini saya melihat perbuatan baik yang mau dikedepankan. Oh salah, bukan. Salah kamu. Pemberitaan Injil yang saya beritakan. Jika orang tidak punya iman, bagaimana dia punya perbuatan baik? Kamu salah. Yang saya beritakan adalah Yesus adalah Tuhan, penguasa hidupmu dan juru selamatmu. Lalu dari mana saya tahu orang itu benar-benar mengakui sebagai Tuhan? Dari buahnya itu. Dari buahnya. Banyak orang mengaku Yesus Tuhan, mulutnya mengaku Yesus Tuhan, tapi cabulnya minta ampun. Apakah dia lahir baru? Sorry, enggak. Ya. Dia selamat enggak? Ya enggak lah, lahir baru aja kagak kok. Dari mana kita tahu dia lahir baru? Dari buahnya dia. Ayatnya enggak ada. Nah, Tom, kita balik lagi muter-muter. Yang tidak ada ayatnya, jangan dikarang-karang. Jadi kita kalau ngomong sama saya, masih mending Samuel tadi ada ayatnya semua, saya bisa terima. Nalar saya masih bisa terima. Walaupun kemudian nyambungnya nggak nyambung tuh si Samuel. Tetapi saya bisa terima karena ada ayat yang tadi Samuel bilang. Itulah jadi dogmanya. Sebentar, Tom, tenang dulu, Tom. Kalau kamu nggak ada ayatnya di sini, jangan ngomong, ya. Karena kamu nanti diketawain sama orang, ya. Dan saya pun kalau bikin tesis, kalau nggak ada dasarnya, saya pun langsung ditolak. Kalau saya bikin disertasi nggak ada sumbernya pasti ditolak. Nggak mau, udah. Kalau kamu muter-muter sampai 1000 tahun lagi, kamu muter-muternya akan ke situ. Udah, jadi udah jangan. Mendingan Samuel. Kalau sama Samuel, dia ada ayatnya. Kita bisa diskusinya progres.